Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hafiz. Saya dari jurusan Teknik Informatika ingin menjelaskan tentang konsep dan perkembangan sistem operasi dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, kali ini ada 5 pembahasan, yaitu konsep dasar dari sistem operasi. Yang kedua yaitu evolusi sistem operasi. Yang ketiga yaitu kontribusi sistem operasi. Yang keempat, konsep arsitektur sistem operasi. Yang kelima yaitu konsep dasar dari proses, thread, semantic multiprocessing, dan microkernel. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar dari sistem operasi. Konsep dasar dari sistem operasi yaitu sistem operasi merupakan perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi juga merupakan sebuah penghubung antara user itu pengguna komputer, dan hardware perangkat keras. Sistem operasi sekarang dapat menjalankan berbagai proses, dari proses yang sederhana sampai proses yang cukup rumit. Selanjutnya yaitu macam-macam sifat sistem operasi. Yang pertama yaitu usability, kemudahan pemakaian. Yang kedua generality. Yang ketiga efisiensi. Yang keempat visibility. Yang kelima fleksibilitas. Kemudian yang keenam itu transparansi. Yang ketujuh security. Yang kedelapan integrity. Yang kesembilan capability. Yang kesepuluh yaitu availability. Yang ke-11 reliability. Yang ke-12 serviceability. Dan yang terakhir yaitu extendability. Baik, selanjutnya yaitu struktur dari dasar sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem monolitik. Sistem operasi sebagai kumpulan sistem monolitik ini merupakan sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat saling dipanggil oleh prosedur lain bila diperlukan. Contohnya yaitu Unix. Kelemahan dari sistem monolitik ini yaitu pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dari lokalisasi. Yang keunggulannya itu pelayanannya dapat melakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Yang kedua yaitu sistem berlapis. Sistem berlapis ini dibentuk secara hierarki ya, berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan di atasnya. Dimaksudnya itu struktur berlapis yaitu mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan itu mempunyai fungsi dan interface I/O antara dua lapisan bersebelahan dan terdefinisi dengan baik. Contohnya itu yaitu Unix yang termodifikasi, Venus, DHA, dan OS2. Kelemahan dari sistem berlapis ini yaitu kelemahannya fungsi SO itu harus diberikan ke tiap lapisan secara berhati-hati. Keunggulannya memiliki keunggulan rancangan modular. Tiap lapis dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Baik, tipe-tipe sistem operasi itu sistem operasi batch processing, sistem multiprogramming, dan sistem time sharing atau multitasking. Yang keempat yaitu sistem multiprocessing. Yang kelima sistem distribusi atau logistic coupled system. Yang keempat sistem real time yang selalu ya dalam ketepatan waktu lah. Baik, kita akan memasuki ke pembahasan evolusi dari sebuah sistem informasi. Saya sini mengambil menurut Tannenbaum, sistem operasi itu mengalami perkembangan yang dapat dibagi ke dalam 5 generasi. Yang pertama itu generasi awal,
generasi dari tahun 1945 sampai tahun 1955. Generasi pertama awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik yang disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung itu terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi dan harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Masih rumit dan ya masih besar lah komputer. Yang generasi kedua yaitu udah mengenalkan batch processing system, yaitu jobnya dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara beruntun. Generasi ini generasi sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada, contohnya yaitu VMS dan IBSYS. Generasi ketiga kemudian sistem operasi. Pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai. Di antara pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi dan menjadi multi user yang digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, multi programming melayani banyak program sekaligus, dan multitasking melayani banyak tugas dan pekerjaan atau batch processing system. Berikut merupakan contoh dari generasi kedua ya, berikut dan ini komputer generasi ketiga. Oke, selanjutnya itu generasi keempat tahun 1980-an dan 2000-an. Untuk masa-masa kita pasti pernah ngerasain lah ya, zaman-zamannya komputer tahun ya segitu, komputer 98. Ya, pada masa ini kan sistem operasi telah menggunakan graphical user interface atau sering disingkat GUI, yaitu antar muka komputer berpapasan grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Generasi selanjutnya, pada generasi ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak mobile pada perangkat seperti PDA, Pocket PC atau laptop, netbook. Berikut merupakan contoh dari sistem komputer generasi keempat, dan ini juga sistem generasi selanjutnya kelima hingga sekarang. Pada masa sekarang ini kan pada masa ini diperkenalkan sudah ada virtual system, yaitu komputer dapat dikloning menjadi 2 atau lebih sistem operasi. Dan masa ini juga operasi sistem mulai tren tuh mobile computing seperti iOS, Android, Windows Phone, dan Symbian. Oke, selanjutnya yaitu kontribusi sistem operasi. Sistem operasi berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan teknologi komputer sehingga para pengguna lebih dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan komputer. Baik, kontribusi sistem operasi yaitu sebagai kernel, kemudian sebagai guardian, sebagai gatekeeper, sebagai optimizer, sebagai koordinator, dan sebagai program controller. Kemudian sebagai server, sebagai accountant, sebagai interface, sebagai system resource manager, sebagai virtual machines. Baik, selanjutnya yaitu konsep arsitektur sistem operasi. Arsitektur perangkat lunak merupakan struktur-struktur yang menjadikan landasan untuk menentukan keberadaan komponen perangkat lunak, kan? Cara komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berorganisasi komponen membentuk perangkat lunak. Oke. Terus arsitektur yaitu arsitektur contoh arsitektur sistem modern diantaranya adalah tuh sistem monolitik, selanjutnya sistem berlapis, kemudian sistem client atau server, sistem virtual machine, dan juga sistem berorientasi objek. Selanjutnya itu konsep dasar proses truth semantic multiprocessing dan microkernel. Konsep dasar proses dalam sistem operasi yaitu
Proses dalam sistem informasi dari programming itu pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Kemudian konsep dasar truth dalam sistem informasi adalah truth dalam sistem informasi dapat diartikan sebagai kumpulan perintah atau yang dapat dilaksanakan dieksekusi secara sejajar dengan kulir lainnya. Kemudian konsep symmetric multiprocessing yaitu melibatkan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak multiprosesor di mana dua atau lebih identik hubungan ke satu memori utama bersama memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output dan dapat dikendalikan oleh salah satu contoh sistem operasi yang melakukan semua proses sama. Kemudian konsep dasar mikrokernel yaitu merupakan seperangkat lunak yang jumlah minimum menyediakan beragam mekanisme dasar yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai sebuah sistem operasi. Baik, penutup kesimpulannya adalah betapa pentingnya peranan sistem operasi dalam perkembangan komputer pada saat ini, yang mana memiliki peranan sangat penting dalam software yang mengontrol eksekusi program komputer yang dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran dan pengendalian input-input, akunting komplikasi, penyimpanan, manajemen data dan layanan hubungan. Dalam sejarahnya sistem operasi juga hingga saat ini telah memperkenalkan virtual system, yaitu suatu komputer yang dapat dikloning secara virtual menjadi lebih dari satu komputer. Dalam kontribusinya berkembang pesat teknologi komputer sehingga para penggunanya lebih dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan komputer. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Saya Muhammad Faisal Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.